Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi S1 Pendidikan Matematika dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai akan membahas materi matriks pada mata kuliah Aljabar Linier dengan dosen pengampunya Ibu Dr. Molly Wahyuni, MPD, dan anggota kelompok Ismi Sucitra dan Navita Sari. Yang pertama, pengertian matrik. Matrik adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Suatu matrik diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan anggotanya dinyatakan dengan huruf kecil. Yang kedua adalah sifat-sifat matriks. Yang pertama yaitu sifat perkalian matriks. Tidak komutatif artinya AB tidak sama dengan BA. Lalu asosiatif artinya AB dikali C sama dengan A dikali BC. Selanjutnya distributif, artinya A dikali B tambah C sama dengan AB tambah AC. Lalu perkalian dengan matriks identitas, artinya A1 sama dengan 1A sama dengan A. Lalu perkalian dengan matriks 0, artinya A0 sama dengan 0A sama dengan A. Lalu yang kedua ada sifat pengurangan matriks. Yang pertama hanya berlaku untuk matriks berordo sama. Lalu AA sama dengan O dengan O adalah matriks 0. AO sama dengan A. Lalu yang ketiga ada sifat transpos matriks. Jika entri pada matriks bersifat komutatif, maka transpos dari hasil perkalian matriks-matriks adalah hasil perkalian dengan urutan yang dibalik. Dari transpos dari matriks-matriks tersebut, secara simbolis ini dinyatakan sebagai AB pangkat T sama dengan B pangkat T, A pangkat T. Dengan T menyatakan operasi transpos, yakni operasi yang mengubah kolom matriks menjadi baris dan sebaliknya. Hal ini tidak berlaku bagi matriks dengan entry yang tidak komutatif, karena entry-entry yang dihasilkan dari perkalian akan berubah ketika urutan perkalian dibalik. Yang ketiga, jenis-jenis matriks. 1. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemen penyusunnya 0. 2. Matriks baris adalah matriks yang elemen penyusunnya terdiri dari satu baris. 3. Matriks kolam adalah matriks yang elemen penyusunnya terdiri dari satu kolam. 4. Matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris sama dengan banyaknya kolam. 5. Matriks diagonal adalah matriks yang mempunyai elemen selain diagonal utamanya. 6. Matriks skalar adalah matriks yang mempunyai seluruh elemen-elemen yang sama pada diagonal utamanya, sementara elemen selain diagonal utamanya adalah 0. 7. Matriks identitas adalah matriks skalar yang elemen pada diagonal utamanya sama dengan 1. 8. Matriks simetri adalah matriks persegi yang setiap elemennya selain elemen diagonal adalah simetri terhadap diagonal utama. 9. Matriks simetri miring adalah matriks yang elemen-elemennya selain elemen diagonal saling berlawanan. 10. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utama adalah 0. 11. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. 12. Matriks transpose adalah matriks yang diperoleh dari memindahkan elemen-elemen baris menjadi elemen pada kolom atau sebaliknya. Contoh soal dan penyelesaian matriks. Contoh 1, penjumlahan matriks. Tentukan hasil penjumlahan matriks A dan B jika A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan B sama dengan 5, 6, 7, 8. Penyelesaiannya, penjumlahan matriks dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Karena matriks A dan B berukuran 2 kali 2, penjumlahan dapat dilakukan A tambah B sama dengan 1 tambah 5, 3 tambah 7, 2 tambah 6, 4 tambah 8. Kurang 6, 10, 8, 12. Jawabannya, hasil penjumlahan matriks A dan B adalah 6, 10, 8, 12. Contoh yang kedua, perkalian matriks. Tentukan hasil perkalian matriks A dan B jika A sama dengan 1, 3, 2, 4, dan B sama dengan 5, 7, 6, 8. Penyelesaiannya, perkalian matriks dilakukan dengan mengalihkan baris matriks A dengan kalian matriks B dan menjumlahkan hasilnya. Karena matriks A dan B berukuran 2 kali 2, perkalian dapat dilakukan A kali B sama dengan 1 kali 5, 3 kali 5, tambah 2 kali 7, 4 kali 7, 1 kali 6, 3 kali 6, tambah 2 kali 8, 4 kali 8, sama dengan
19, 43, 22, 50. Jawabannya, hasil perkalian matriks A dan B adalah 19, 43, 22, 50. Yang kelima, kegunaan matriks dalam dunia nyata. 1. Ilmu komputer dan grafika. Dalam proses citra dan grafika, komputer matriks digunakan untuk manipulasi gambar seperti rotasi, translasi, skala, dan pengelolaan gambar digital. Yang kedua, dalam kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, matriks digunakan untuk menyusun dan mengelola data dalam bentuk jaringan, saraf, tiruan, dan algoritma lainnya. 2. Teknik dan fisika. Dalam rekayasa struktural, matriks digunakan untuk menganalisis kekuatan material dan perhitungan struktur bangunan. Dalam mekanika dan fisika kuantum, matriks digunakan untuk menggambarkan pergerakan benda dan persamaan gelombang. 3. Ekonomi dan keuangan. Dalam analisis ekonomi, matriks digunakan untuk mengelola data, input-output dalam model ekonomi makro. Dalam keuangan, matriks digunakan dalam pengelolaan portofolio investasi untuk menghitung risiko dan keuntungan dari berbagai kombinasi aset. 4. Kriptografi dan keamanan data. Matriks digunakan dalam sistem enkripsi untuk mengamankan data dan komunikasi. Algoritma enkripsi seperti RSA dan AES melibatkan operasi matriks dalam proses penyandian dan pemecahan kode. 5. Kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Matriks digunakan dalam pemrosesan data besar, termasuk analisis regresi, jaringan saraf, tiruan, dan algoritma pengenalan pola. Matriks juga mendukung sistem rekomendasi seperti yang digunakan oleh Netflix atau Spotify dalam menganalisis preferensi pengguna. 6. Navigasi dan robotika. Dalam sistem GPS dan navigasi, matriks digunakan untuk menghitung posisi dan pergerakan objek berdasarkan koordinat dan kecepatan. Dalam robotika, matriks membantu dalam perhitungan pergerakan robot, pemrosesan sensor, dan kecerdasan buatan untuk interaksi dengan lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.